Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual kegiatan 1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya akan mendengarkan cerita bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wiriraja, Bapak Haji Sukarding, SPD, MSI. Nah, pada kesempatan ini kita telah bersama dengan Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wiriraja. Kita akan mendengarkan cerita pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini, Pak ya. Kita mulai saja ya Pak Haji. Ya, silakan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia masuk di bujukan moral? Baik. Sebenarnya dalam hal mengambil suatu keputusan itu memang ada dua hal yang biasa alami. Yang pertama ada namanya dilema etika. Dilema etika itu adalah sesuatu yang kita putuskan itu dua hal yang kita akan putuskan ini yang berbeda, tetapi semuanya benar. Artinya istilahnya dilema etika itu adalah benar dan benar. Kalau kita mengambil tindakan ini benar juga, dan kalau kita mengambil tindakan itu benar juga. Dari segi aturan keduanya benar. Kemudian kalau bujukan moral itu ada nilai benar dan salahnya. Kalau ini ya agak mudah kita mengambil keputusan karena memang sudah kelihatan pemisahan antara yang benar dan yang salah. Tetapi yang biasa menjadi dilema etika dalam pengambilan keputusan itu ketika dua hal ini yang menjadi pilihan, tetapi sebenarnya keduanya itu benar. Yang mana harus kita pilih di antara keduanya. Ya Pak Haji, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, biasanya kalau seperti itu, artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa keduanya benar, kita harus memilih salah satu di antaranya untuk diputuskan kita laksanakan bersama. Pertimbangan yang harus kita lakukan adalah kita melihat yang mana di antara kedua itu yang paling menguntungkan, yang paling bermanfaat dan memberikan efek positif di kemudian hari apabila kita, karena keduanya benar, tetapi kita lagi harus memilih yang mana yang terbaik di antara keduanya. Jadi itu kita mempertimbangkan yang terbaik kita ambil seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, ada biasa prosedur yang biasa kita lakukan itu. Pertama kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan tadi. Kita harus mengenali nilai-nilai yang kita hadapi tadi yang bertentangan itu, artinya mengetahui secara detail nilai-nilai yang terkandung pada dua persoalan yang kita hadapi. Yang kedua adalah kita melihat siapa yang bisa kita libatkan dalam membantu kita dalam hal mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengumpulkan dulu fakta-fakta kebenaran yang ada dari dua persoalan tersebut, sehingga dengan pengumpulan fakta itu disitulah kita bisa mempertimbangkan dan bisa kita mengambil keputusan yang terbaik. Setelah kita itu, maka kita harus istilahnya menguji kebenarannya. Fakta yang ada di yang kita terima harus kita menguji kebenarannya, apakah benar
seperti itu atau tidak. Nanti setelah pertimbangkan semuanya itu, baru kita mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu dalam hal pengambilan keputusan itu adalah keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa berpihak kepada orang banyak. Artinya bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi keputusan yang kita ambil itu berdampak kepada orang banyak, dalam hal ini dampak positif. Itu yang harus kita jadikan sebagai satu pertimbangan. Yang kedua, dalam mengambil keputusan harus kita juga melihat aturan-aturan yang ada. Aturan-aturannya itu apakah aturan dalam peraturan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara atau aturan-aturan yang berhubungan dengan sosial budaya yang terjadi di satu wilayah tertentu. Karena nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan kita itu juga tidak boleh kita sepelekan dalam hal mengambil keputusan. Karena terkadang ada sebenarnya aturannya seperti ini, tetapi secara moral, secara adat istiadat kebiasaan yang ada di lingkungan itu tidak menjadi suatu kebiasaan, maka biasa juga ada akibatnya. Meskipun kita misalnya mengatakan ini sesuai dengan aturannya seperti ini, tetapi nilai-nilai kemasyarakatan itu bisa rusak karena tidak mempertimbangkan yang namanya nilai-nilai sosial budaya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah keputusan yang kita ambil itu memang sudah bisa diperkirakan bahwa itu bisa dilaksanakan oleh orang lain. Jangan kita mengambil suatu keputusan yang membuat orang lain merasa sulit, merasa tersiksa untuk melaksanakannya. Nah, jadi itu semuanya harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sekira seperti itu. Nah, dalam menemukan berbagai macam permasalahan Pak Haji, pasti kita pernah menemui tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika. Tantangan yang biasa kita hadapi itu dalam mengambil keputusan, terutama kalau ada sesuatu yang kita harus putuskan, jatuhkan kepada seseorang, dan ternyata orang yang menjadi objek dari keputusan itu adalah keluarga kita, sahabat kita, atau orang-orang yang terhormat lah, orang yang ada di atas kita dari segi struktur kepemimpinan kalau saya. Sementara kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh teman ini, sahabat ini, keluarga ini salah sebenarnya. Disitulah dilema, tantangan berat bagi kita sebagai pengambil kebijakan, bagaimana supaya kita mengambil suatu keputusan yang bisa memihak kepada semuanya ini dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Jadi disitulah strategi yang harus kita lakukan, bagaimana pendekatan secara pribadi, secara keterangan kepada orang-orang seperti ini, supaya apa yang kita putuskan itu bisa diterima oleh Allah. Baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedur dari segi waktu pengambilan keputusan ini memang ada dua. Pertama, ada memang keputusan yang harus kita ambil itu seketika. Pada saat
kejadian, disitulah juga kita harus mengambil tindakan dan mengambil keputusan seketika. Kalau itu kita melihat bahwa ini harus diputuskan dengan segera. Yang kedua, ada juga memang yang memerlukan waktu tertentu, penjadwalan dalam menyelesaikannya. Yang mana itu persoalan yang dianggap agak berat dan perlu pertimbangan yang matang dulu baru kita putuskan, maka itu harus memerlukan waktu kepada kita untuk berpikir dan mengumpulkan juga fakta-fakta baru kita memutuskan. Karena kalau ada seperti itu yang hal yang besar seperti itu yang kita putuskan tanpa kita berpikir dengan menggunakan waktu ini, tenggang waktu ini yang kita sudah jadwalkan, maka biasanya pengambilan keputusan itu tidak tepat karena tidak dipertimbangkan dengan matang, tidak disertai dengan pengumpulan data yang benar, baru kita bertindak. Terkadang kita mengambil suatu keputusan, ternyata ada penyesalan terjadi di kemudian hari. Dan itu kalau sudah terjadi seperti itu, sulit untuk ditarik kembali keputusan yang pernah kita ambil. Sulit kita tidak bisa lagi tarik itu keputusan itu. Ya seperti itu. Terima kasih. Nah selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di bidang etika? Ya, hal-hal yang bisa membantu kita itu dalam mempermudah kita dalam mengambil keputusan di bidang etika itu adalah kita harus mengadakan pendekatan secara kekeluargaan. Kita harus mengadakan pendekatan pribadi kepada seorang misalnya yang kita akan kenakan keputusan itu, karena kalau biasanya kita melakukan langkah-langkah pendekatan seperti itu, maka biasanya keputusan yang kita ambil itu akan diterima dengan senang hati oleh orang yang kita ajak untuk berbicara tersebut, yang kita ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi kalau keputusan itu langsung diambil dengan emosi, dengan paksaan, maka biasanya orang yang kena keputusan itu tidak menerima seperti itu, sehingga tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah persoalan baru. Seperti itu. Ya, terakhir tadi, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu adalah bahwa apabila kita mau mengambil suatu keputusan, maka kita harus mempertimbangkan untung ruginya. Kita memilih keputusan itu yang menguntungkan kepada orang banyak, kepada diri kita, dan yang kedua adalah bahwa dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai juga dengan norma sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan. Kalau seperti itu, maka pengalaman selama ini bahwa pengambilan keputusan seperti itu ternyata memberikan dampak positif dan dampak yang lebih baik dalam mengelola suatu instansi misalnya, dan itu akan berjalan dengan baik kalau tidak dilakukan seperti itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lili Riaja, Bapak Haji Sukarding, SPD MSI. Beliau adalah panutan saya dan insya Allah ke depan akan menjadikan beliau sebagai motivator saya dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Iya, mungkin ya seperti tadi. Jadi dilema etika ya, sama-sama benar, sama-sama benar. Eh, tetapi harus kita memilih salah satunya untuk diputuskan. Tentunya sebagai seorang pemimpin harus menimbang dampaknya eh, dari keputusan yang akan diambil. Mungkin misalnya kasus yang tadi, di satu sisi guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar, di sisi lain dia harus menghadiri penguburan misalnya kerabat teman yang meninggal. Sebagai seorang pemimpin, ya tentu menimbang keputusan yang mungkin saya ambil adalah mengizinkan untuk menghadiri pemakaman kerabat yang berduka ini. Mengapa? Alasannya pertama, ini adalah satu peristiwa yang tidak ada yang mengharapkan terjadi, dan kehadiran kita itu salah satu bentuk atau mungkin bisa memberikan semacam meringankan lah duka dan kerabat yang di musibah tadi. Kemudian ini kan tidak terjadi setiap saat, ini sifatnya insidental. Kalaupun anak-anak hari ini tidak belajar, guru harus meninggalkan, mungkin alternatifnya bisa diberikan tugas atau bentuk lain. Ini seperti itu, supaya anak-anak tidak belajar. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tentunya sebelum kita mengambil keputusan, tentunya beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, dampak dari keputusan itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, meminimalisir resiko. Kemudian yang ketiga mungkin dari tingkat kepentingan dari keputusan yang akan diambil itu, kira-kira yang mana yang lebih penting dan dampaknya lebih luas. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, dilema etika. Apa tadi pertanyaannya? Yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan. Ya, selama ini tentunya itu tadi, bagaimana sebelum mengambil keputusan itu beberapa aspek harus dipertimbangkan. Itu juga dari pendapat teman-teman, saran teman-teman, kemudian dampak dari keputusan yang akan diambil seperti apa, dan rajin menertibkan tanah yang dipakai untuk bangun masjid ini adalah wakafnya orang tuanya. Di situ dilemanya, saya pinjamkan, saya takutnya di belakang lagi banyak. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika kita mengambil keputusan, ya ada godaan godaan moral. Ya, secara pribadi saya ini iba orang tua sudah meninggal, istrinya tinggal sendiri, butuh uang. Tetapi secara aturan saya melanggar, sehingga apa yang saya putuskan saya pertimbangkan, bahkan saya komunikasi dengan teman-teman bagaimana ini, dan semua mendukung keputusan saya. Jadi mungkin seperti itu pengalaman yang bisa saya berikan tentang pengalaman hal-hal baik dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika dan bimbingan moral. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah,
dari cerita dan pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi ceritakan, insya Allah akan saya jadikan sebagai inspirasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Terima kasih. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila